Dari Surya Palace Hotel Syariah, Silek Lidah, Nagari TV kembali hadir dengan tema BUMD Sumbar Mati Suri, tantangan dan solusinya. Sesi pertama sudah kita lewati, dan sekali lagi kami katakan, Silek Lidah bukan untuk menjustifikasi, tapi untuk memberi pengayaan literasi bagi siapa saja yang menjadi pemeriksanya. Hari ini kita ingin mengupas tuntas bagaimana BUMD Sumatera Barat kondisinya sebelum kita sampai ke Bang Miko Kamal, sebelum kita sampai ke Pak Masril Koto. Saksikan highlight berikut ini. Ya. Rendahnya serapan APBD Sumbar telah menjadi permasalahan sejak beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2019, realisasi fisik yang diperoleh hanya berkisar 46,11%. Angka ini cukup jauh dari target yang harus dicapai pada 70,73%. Hal ini kemudian mempengaruhi BUMD Sumbar yang dinilai juga bermasalah. BUMD Sumbar diketahui tidak berkontribusi banyak terhadap pemerintah, bahkan cenderung menjadi beban. Hal ini menempatkan PAD Kota Padang yang masih minim terhadap APBD 2020. BUMD punya kekuatan sebenarnya untuk menunjukkan memberi kontribusi kepada pemerintah daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya berharap Pak Masril Koto memberikan sebuah narasi-narasi motivasi terkait BUMD dengan dua fungsinya yang harus dilakukan oleh BUMD tersebut. Silakan, Mak Mai. Baik, terima kasih kawan-kawan, Pak Dekan, udah Miko Kamal, selamat Miko Kamal terpilih jadi Pradi. Menarik sekali bicara tentang BUMD ini, terutama untuk di Sumatera Barat. Sebenarnya kalau kita lihat dibandingkan daripada Jakarta, atau di kota lah ya, di kota besar, di Jakarta ini mungkin peluang yang mengurus BUMD-nya, sumber daya manusianya itu agak lebih gitu. Itu yang saya lihat di perkotaan. Kalau di kabupaten atau yang berbasiskan pedesaan, memang yang menjadi problem itu adalah sumber daya manusianya. Nah, apalagi khusus untuk di kita di Sumatera Barat, lebih banyak otak-otaknya saja daripada bekerja, misalnya. Nah, kaitan dengan ini, contoh kan sudah banyak kalau kita lihat. Tadi Pak Toat bicara Pak U juga udah Miko juga ya, soal regulasi kita serahkanlah kepada kaum akademiknya ini. Soal angka-angka tentu orang yang sudah menjalankan yang sudah sangat mengerti gitu. Tapi yang saya lihat adalah ruh dari BUMD ini untuk di daerah-daerah itu tidak jelas ruhnya itu. Ruh mendirikannya itu untuk apa sebenarnya didirikan BUMD ini? Nah, itu satu. Yang kedua juga, ya kalau namanya Pak U sudah menyinggung tadi, ya ini hanya sebuah alat-alat untuk mengakomodir saja. Kebetulan saya sudah menolongnya Bang Miko Kamal misalnya. Beliau kasih saya kopi 1 gelas. Ini kebetulan yang dikasih kursi misalnya ini ya. Nah, ini misalnya. Nah, terus juga saya lihat kalau BUMD yang sudah agak maju sedikit, itu tempat beli tiket. Pergi berurusan Pak Anu ke Jakarta atau pergi kemana, itu BUMD-nya yang merasa itu saya lihat. Nah itu, hanya menjadi alat-alat seperti ini. Nah mungkin yang harus kita dudukkan adalah bagaimana supaya mendudukkan ruhnya ini. Nah, ini. Kalau enggak ya tetap
penyakit ini akan begini-begini terus, akan terulang-ulang terus. Gitu. Karena tidak jelas untuk apa ini sebenarnya. Akhirnya ya Pak Azri akan ngomong, ya ini kan untuk anu aja ini. Untuk ya ada kawan-kawan kita yang udah bantu di politik, sudah masukkan dia ke sana, anukan dia ke sana. Makanya tadi ada beliau menyampaikan Pak Dekan ada intervensi apa ketika fit and proper testnya ini, misalnya ini. Jadi penting kita lihat. Nah kalau contoh sudah banyak sekali contoh BUMD ini yang maju-maju seperti kata Pak Dekan tadi. Jakarta ada food station. Di Jawa Barat ada namanya Jabar Agro. Banyak yang lain. Jadi bukan hanya sektor keuangan saja atau sektor yang bisa menyusu kepada pemerintah saja. Nah, ini kan soal kreativitas ini. Soal kreativitas bagaimana mencari peluang-peluangnya gitu. Nah itu saya lihat. Nah terus yang kedua, yang ketiga ini soal kadang-kadang yang menjadi kendala satu lagi, ini DPR tidak mendukung kami untuk penambahan modal misalnya. Tidak selalu yang menjadi problem di dalam mengelola usaha itu modal. Pak U mungkin bisa saja beliau mengemas sebuah ide, dia tawarkan kepada orang, terus menarik bagi orang mengeluarkan modal. Bisa dengan cara-cara itu gitu. Jadi menarik menurut saya Pak Toat, kawan-kawan, Pak Dekan juga, bisnis modelnya khusus yang untuk di Sumbar ini dianggap BUMD ini tidak separah yang digambarkan oleh Pak Toat misalnya ya. Nah, ini mesti agak dibedah menurut saya. Di samping meletakkan orang yang lebih tepat di dalam lembaga ini gitu. Nah, itu kira-kira. Di samping itu dia juga bisa menjadi agregator usaha rakyat. Ini minyak goreng kemarin hilang. Tidak ada itu. Tidak ada yang ngomong. Berapa yang jadi korbannya pengrajin kerupuk Sanjay dia yang buat kerupuk Sanjay di kampung saya itu di Bukit Tinggi. Karena minyak goreng mahal. Nah artinya kan si BUMD dia bisa menjadi menjadi fasilitator untuk mendapatkan akses ke industri minyak goreng. Ya kan tidak selalu juga BUMD ini dituntut untung. Karena fungsinya jelas. Ada sosialnya di situ, ada bisnisnya di situ. Bisnisnya dia bagaimana bisa menghidupkan dirinya. Sosialnya dia bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Atau masyarakat UMKM kita. Nah itu Pak Toat. Oke Mama tahan sebentar, Mama tahan dulu. Sudah mantap Mama itu. Kalau panjang-panjang nanti agak termenung-menung pemirsa nanti mendengarnya. Kita sudah menerapun semuanya ini pendapat baik dari Pak Dekan, baik dari Om U, Pak Azri dan Pak Bukhari Bakter serta Pak Masril Koto. Tentu tunggane ko babalik ke Bang Miko Kamal, orang kepercayaan Gubernur Sumatera Barat untuk menghidupkan kembali BUMD di Sumatera Barat ini supaya menjadi tupang soko guru ekonomi di Sumatera Barat. Karena banyak orang berpandangan ketika otonomi daerah ini tidak lagi soal mengelola uang pusat sendiri, tapi otonomi daerah ini lebih kuat kepada kreativitas dan inovasi, dan BUMD adalah salah satu jalannya. Silakan Bang Miko. Terima kasih Bang Toat ya. Pertama-tama saya sampaikan dulu memang salah satu program unggulan Gubernur Mahyildi dan Wakil Gubernur Audi itu memang adalah menata BUMD yang ada. Kemudian yang kedua mendirikan BUMD Agro gitu. Jadi ada dua sebetulnya. Jadi yang ada itu yang dianggap bermasalah akan ditata sedemikian rupa. Kemudian ada satu lagi yang dibutuhkan BUMD Agro karena apa? Karena fokus pembangunan Sumbar 5 tahun ke depan itu adalah di bidang pertanian dalam arti luas, perikanan dan seterusnya itu. Nah, jadi sudah hampir setahun kita memang berkutat di situ untuk membereskan itu. Jadi kalau menata itu kan berarti kan BUMD yang sudah ada. Nah, ada memang tadi Pak Eva sudah sampaikan ada
BUMD yang untung, ada juga BUMD yang rugi gitu kan. Jadi kalau saya lihat data-datanya itu dari 5 BUMD kita yang ada itu ada 2 yang untung. Bank Nagari ya untung 318,66 miliar. Lalu Jamkrida untung 525 juta. Nah, kemudian yang lainnya itu Grafika mengalami kerugian, Balerung nanti disampaikan oleh Pak Direktur. Lalu kemudian ada lagi Seunjung Sumber Energi. Seunjung Sumber Energi itu kan BUMD yang didirikan adalah untuk menampung namanya participating interest. Jadi ada rencana ada migas di Seunjung, undang-undang menyatakan bahwa untuk itu perlu dibentuk sebuah BUMD dan itu belum lagi bergerak kalau saya tidak salah gitu. Nah, saya coba bicara satu saja dulu, satu yang Grafika lah gitu ya. Grafika itu kita harus paham melihat postur Grafika itu gimana sih kita. Jadi ketika direkturnya itu masuk ke Grafika, BUMD itu sudah berdarah-darah, rugi, dan kas itu uang itu hanya saya dengar itu cuma 100.000 di dalam kasnya. Lalu kemudian ada seleksi yang bertepatan waktu itu saya jadi panselnya dari calon direktur yang dipilih itu hampir semuanya mundurkan diri, tidak berani gitu. Jadi yang ranking 1 mundur, ranking 2 mundur, kemudian turun ke bawah ranking 3. Akhirnya ranking 3 inilah yang mau tampil pasang badan, dia akan berusaha untuk memperbaiki BUMD itu. Hutang menumpuk, lalu kemudian tidak ada uang, ya nyaris tidak ada uang lah, 100.000 itu kan nyaris dibilang tidak ada itu. Nah, menjalankan bisnis itu nanti Pak Epa juga bisa ceritakan. Menjalankan bisnis itu kan perlu modal kan. Nah, kalau BUMD oke, agak unik ya. Modal pilihannya 2 sebetulnya di BUMD. Tambah modal atau dikasih pekerjaan. Karena kalau Grafika sebetulnya kan ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikasih yang tadi dibilang oleh Dau itu, ada yang bilang bertentangan atau dimarahi oleh KPPU gitu. Nah, dua-duanya ini kasih modal kan ada hubungannya dengan DPRD. DPRD dengan melihat kondisi begitu, DPRD nggak mau kasih modal. Karena apa? Karena memang kadang-kadang logis juga apa yang disampaikan oleh DPRD. Kalau dikasih modal lagi ini bisa untung nggak gitu. Jangan-jangan dikasih modal kemudian modalnya semakin lama semakin habis gitu. Nah, jadi modal tidak dapat, lalu kemudian pekerjaan juga tidak dapat. Nah, tapi kami seminggu yang lalu baru saja panggil Grafika. Ternyata di tengah modal tidak ada itu mereka masih bisa omset 1,3 miliar. Tahu. Jadi tanpa modal mereka masih bisa meraup omset 1,3 miliar yang kalau keuntungan dari 1,3 miliar itu sekitar 20% lah. 20% kan dapat dia 260 juta. Tapi 260 juta ada lagi, kan selama setahun itu kan ada biaya yang mereka harus keluarkan. Di samping ada karyawan yang sudah dirumahkan, ada karyawan yang masih bertahan dan itu kan harus diberikan gajinya gitu. Nah, saya dapat presentasi dari direktur itu, ternyata mereka memang dalam kondisi itu dengan omset 1,3 itu tidak cukup, tetap juga merugi gitu. Ya, dihitung atau dikurangkan dengan biaya yang harus mereka keluarkan. Jadi ada sekitar 350 juta kerugian di tahun 2021. Nah, sederhananya berbisnis itu terlepas dari bisnis BUMD, tapi kalau kita berbisnis kan memang kita harus modalin bisnis, tidak mungkin kita berbisnis dengan air liur saja begitu kan dalam kondisi sekarang. Jadi kan harus modal. Tapi kan modal itu yang tidak ada. DPRD belum lagi menyetujui penambahan modal. Nah, sementara yang saya kalau di dalam prakteknya itu proyek-proyek yang tadi Dau secara ketika ada istirahat tadi dia bilang
yang di bawah 200 juta dikasih ke grafika. Ini contoh satu saja ya, grafika ya. Ternyata itu enggak. Ternyata 2021 itu yang khusus di grafika ini hanya sekitar 1% saja dari dana alat cetak belanja di OPD itu yang dikasih ke grafika gitu. Jadi sudahlah modal nggak ada, kemudian pekerjaan juga nggak ada begitu. Nah, saya dengar, saya kan kemarin itu kan kita di TGU PSM itu sudah panggil, kemudian masih sanggup nggak dengan kondisi sekarang? Dia bilang sanggup, lalu kemudian ada roadmap bisnis yang akan dia lakukan meskipun itu berat gitu. Nah, jadi menurut saya memang saya setuju saja kalau memang harus begini, kita tidak bisa support. Misalnya saya ada bisnis di Sari Anggrek misalnya ya. Kalau saya tidak bisa support kan mesti saya hitung-hitung gitu loh. Jadi kalau kita berbisnis itu sebetulnya kalau kita sebagai owner kan mesti mendahulukan dalam tanda petik bisnis kita. Jadi kalau saya butuh sabun misalnya, tidak mungkin saya cari ke tempat lain, tapi karena saya punya toko pasti saya beli di tokonya gitu. Nah begitu juga yang tidak terjadi di BUMD kita itu begitu Bang Toat. Jadi ada belanja tapi tidak mau belanja ke BUMD. Jalan tugas dinas ke Jakarta tapi nginapnya nggak mau di BUMD kita di situ. Kalau Bang Toat saya lihat di Facebook sudah Belerung sering nginap di Belerung ya, dia. Saya member Belerung. Coba Bang Toat periksa anggota DPRD yang pergi ke situ nginap di Belerung nggak gitu. Ini cerita-cerita sederhana saja begitu. Kepala-kepala dinas yang main ke Jakarta, yang bertugas di Jakarta nginap di Belerung nggak? Nah, jadi kita mesti memakai logika kita yang sederhana, yang rasional, sehingga kemudian kalau kita berharap sesuatu, ya kita juga harus melakukan ya, sesuatu. Tadi Bang Miko bilang ada penataan, ada rencana gitu kan, ada rencana BUMN Agro, ada penataan. Nah, sejak berapa jauh, setahun penataan BUMN ini? Kalau saya prinsipnya kalau rugi-rugi terus ya Lego, saya jual gitu atau gitu. Ya, jadi BUMD yang kita tata itu tidak hanya 1-2 gitu ya. Kalau Bang Nagari oke lah, mereka sudah untung, Jam Kerida sudah untung, ada grafika, kemudian ada juga BUMD kita yang dalam likuidasi, ada ATS, ada dinamika, itu juga masih kita kerjakan sekarang. Nah ATS dan dinamika lain lagi nih persoalannya. Ya, ada likuidator yang sudah ditunjuk untuk itu. Lalu kemudian likuidator sebagai likuidator kan berhak juga mendapatkan upah di situ. Dan upahnya di mana? Upahnya itu mesti dari perseroan. Kan tidak boleh daerah mengeluarkan uang lagi untuk bayar upah likuidator gitu. Nah sementara aset yang ada itu juga belum terjual begitu, dan nilainya juga nggak terlalu besar begitu. Tapi yakinlah, insya Allah kita akan selesaikan dalam waktu yang cepat dalam soal-soal di BUMD ini. Siap Bang Miko. Pak Epah, betul nggak kata Bang Miko ini bisa diberi resolusi terhadap BUMD Sumbar seperti grafika, dinamika, ATS, dan mungkin mempush Belerung sehingga menjadi hotel yang hebat gitu, menurut analisa Pak Dekan? Ya, solusi selalu ada ya untuk membenahi sebuah entitas korporasi ya. Yang pertama, saya sepakat dengan Pak Ucok ya, itu profesionalisasi manajemen perusahaan. Artinya proses seleksi direksi dan komisaris mesti melalui tahapan-tahapan dan fit proper test ya, sehingga orang-orang yang mengerti bisnis itu yang akan menjalankan usaha tersebut. Kalau dia ngerti bisnisnya, dia akan mampu ya mencari peluang-peluang, inovasi-inovasi untuk membuat perusahaan itu bergerak dan menghasilkan keuangan yang sehat gitu ya. Tapi kalau seandainya tidak diserahkan kepada orang-orang yang profesional ya, yang diseleksi melalui mekanisme yang proper ya dan tepat, tentu nanti akan menimbulkan mismanagement ya, salah urus ya. Tadi Pak Mas Rizal Koto mengatakan soal SDM yang kompeten untuk mengelola. Terus yang kedua, selain profesionalisasi, memang perlu difikirkan ini
eh, kita dalam bisnis ya Pak Uco ya, itu kan ada istilahnya siklus bisnis ya, business cycle. Eh, Artinya ada saatnya bisnis itu dalam kondisi turun ya, dan ada saatnya memang lagi naik. Jangan terlena pula nanti tim yang ada di Pak Gubernur, ini untung ya, belum tentu, tidak linear juga, ya tidak linear juga. Kalau seandainya tidak dengan cermat diawasi terus ya, bisa saja bisnis yang hari ini untung, 2 tahun lagi misalnya bermasalah gitu ya. Jadi harus tetap diawasi dengan baik. Nah, selain langkah profesionalisasi, bisa juga begini Pak, restrukturisasi ini bisa menata bisnis-bisnis BUMD yang sejiwa itu diholdingkan ya. Tapi yang sejiwa, yang memang arah bisnisnya sama ya, ini diholdingkan supaya apa? Supaya terjadi efisiensi dan supaya saling bersinergi ya antara satu dengan yang lainnya. Jadi restrukturisasi dan korporatisasi dengan profesionalisme HR tadi penting ya. Terus yang terakhir memang masalah tata kelola yang baik ya. Tata kelola yang baik. Artinya banyak usaha swasta yang rugi karena tata kelola yang buruk ya. Dan banyak BUMD yang untung karena tata kelola yang baik. Singapore Airlines itu milik negara, tapi dia maskapai nomor 1 dunia ya. Karena dikelola oleh orang yang profesional, dikelola oleh dengan tata kelola yang baik, atau bahasanya Pak Miko itu kan, kami pernah satu ngajar dengan Pak Miko ini di MM Unan, good corporate governance ya. Jadi tata kelola perusahaan yang baik. Akhirnya kalau ini dijalankan Bang Toat, saya punya keyakinan ini bisa dibenahi ya. Tapi memang ada memang keputusan investasi yang di awal keliru. Itu tidak saja swasta, tidak saja pemerintah, terjadi di mana-mana ya. Nah, ketika terjadi investment decision yang keliru, tentu kita membenahinya lagi ya. Apakah, ya kalau kayak hotel, apakah misalnya dengan kamarnya ditambah, atau di refurbish ya, atau menambah jumlah anak usaha dan segala macam ya. Jadi saya punya keyakinan Bang Toat, ini bisa dibenahi ya, asalkan memang resepnya benar ya. Siap Bang Dekan. Terima kasih Pak Dekan. Pak U, dari yang dipaparan Bang Miko dan Pak Dekan tadi ini, dalam prakteknya ini cepat atau lambat nih Pak U? Pertama, mohon maaf Bang, bicara terus terang bahwa profesionalisme itu harus dikedepankan. Pak Mastil Koto katakan bahwa SDM kita kurang. Tapi jangan lupa Pak Mastil bahwa kita kok pedagang-pedagang, orang penggalih gitu. Kita ini cuma kalah oleh Cina aja, malah lebih unggul kadang-kadang dari Cina. Jadi oleh sebab itu mungkin ini juga perlu kita bahas bersama. Lalu yang kedua soal modal. Ini saya agak bertentang dengan Bang Miko. Bang Miko ini kan pengusaha. Modal itu tidak totali dari APBD. Bisa dari perbankan. Loh, semua orang nggak punya modal. Masa nggak punya modal? Jadi itu mohon maaf, Pak Miko ini pengusaha gitu. Kalau menggantungkan dari APBD modalnya tutup sudah, selesai, nggak ada itu. Permodalan itu dari perbankan, dari sumber-sumber keuangan yang ada. Ada bisa lembaga perbankan dan lembaga non-bank tapi mempunyai kapasitas untuk itu gitu. Oleh sebab itu pertama saya ingin katakan bahwa bukan tidak bisa dibenahi, bisa dibenahi. Pertama BUMD ini sudah punya aset, sudah punya modal. Tinggal menjalankan. Persoalannya hari ini adalah bagaimana supaya roadmap tadi saya sampaikan. Rencana kerja, rencana bisnisnya itu ke depan seperti apa. Dan itu ketika Pansel bekerja, itu sudah harus jelas. Dia targetnya seperti apa. Nah, sanggup tidak? Kalau tidak sanggup ya orang udah angkat tangan, masa diangkat juga? Oleh sebab itu pertama menurut saya kebijakan pemerintah daerah sebagai stakeholder ya atau pemegang saham lah ya, itu memang harus memberikan sebuah target kepada direksinya dan terukur gitu. Kalau misalnya untung
10.000 ya 10.000 gitu. Dan itu dicapai. Oleh sebab itu maka saya ingin katakan kepada Pak Epa misalnya, Pak Epa sudah lama di perbankan ya kan, paham bagaimana perbankan menyalurkan modal. Bank Nagari hari ini bagus Pak, ada proyek, taruh proyeknya di Bank Nagari, tidak bekas jaminan, lalu ya sanggup berapa? Sekarang Bank Nagari sudah sangat fleksibel gitu, dan banyak pengusaha terbantu oleh Bank Nagari hari ini, tidak perlu jaminan, tapi dengan proyek itu selesai. Nah sekarang persoalannya pertama adalah bahwa ada political will dulu. Itu yang sangat penting. Kalau political will untuk BUMD ini sudah dipastikan ada, DPRD dan pemerintah daerah punya kesepakatan, lalu beri keleluasaan tapi dengan target. Loh, orang sudah dikasih modal kok. Sudah ada dinamika, sudah punya aset besar. Grafika, mesin-mesin walaupun tertinggal, tapi masih bisa orang lain. Oleh sebab itu maka saya mengatakan bahwa BUMD dengan aset yang begitu besar, yang tidak dikelola oleh orang yang tidak profesional, mohon maaf Pak Miko, tidak bisa gitu. Apalagi kalau mohon maaf, Pak Masil Koto tadi sudah menyatakan bahwanya untuk memberikan kopi kepada kawan, bahasa halus lah ya, tidak bisa. Dan saya tahu persis karena saya terlibat di situ waktu itu gitu. Saya pernah kenal seorang namanya direktur perusahaan ini, namanya Pak Haidir apa tuh, orang UNP, profesor dia waktu itu. Dia MBA, tapi dia praktisi, bukan bisnismen gitu. Beda cara pandang menyikapi sesuatu kerja itu dengan akademi. Mohon maaf Pak Epa, ini saya harus katakan bahwa naluri seorang bisnismen dengan akademisi beda. Karena kami ini sudah terasah oleh suka dukanya berperang mencarikan pekerjaan. Kita sudah biasa tender. Zaman sekarang itu sulit. Tapi kan kembali ke yang tadi Pak, political will. Seperti apa yang akan dikerjakan oleh itu. Nah, saya ingin contohkan BUMN lah Pak. Berapa banyak BUMN yang sekarang rugi? Ya kan? Lah kalau BUMN aja rugi, BUMD sama lah gitu. Pasti juga ada rugi. Nah oleh sebab itu, tentu saya berharap manajerialnya, portfolio bisnis harus dipelajari. Konsepnya seperti apa? Lalu Pak Epa, perbankan kan juga punya prinsip kehati-hatian. Tetapi kalau di belakangnya itu pemerintah daerah, itu sudah ada sebuah prinsip keyakinan gitu. Bank prudent pastilah. Tetapi kalau BUMD yang meminta modal ke perbankan, apalagi sekarang zaman kur, masa anda punya modal? Lalu yang kedua, Pak Masil Koto katakan tadi, kita kurang SDM. Sekarang coba lihat, saya ingin contohkan, kawan Pak Dekan lah itu, Pak Erwin itu, Clayton restoran itu, sekarang menjamur, dia buka cabang di mana-mana sampai. Nah, apa sulitnya gitu? Dia mulai dari restoran Clayton di mana-mana, lalu nasi ramas ini berkembang dia. Strategik bisnisnya seperti apa gitu? Nah, dia kan memang ahli strategik bisnis ya. Nah, manfaatkan dia. Cari orang-orang Pak Mas, banyak Pak Mas. Sekolah di Mones, tapi kan nggak pernah diajak. Siap. Ya nggak Pak Epa? Tahan dulu Pak U. Mak Mai, 3 kali nyosoran Pak U. Silakan. Baik, ya betul. Dia cime orang Padang Mak Mai. Ya, betul kok. Jadi apa kaitan dengan sumber daya manusia yang kita maksud di sini ya? Melihat segala sesuatu. Melihat segala sesuatu. Lihat segala sesuatu. Misal ini contoh ini ya.
Ada kawan saya kerjanya di Bali itu hanya mengumpulkan botol-botol kaca aja. Botol-botol kaca aja yang dia kumpulkan. Habis itu dia masak lagi botol kaca itu jadi ini dia. Padahal itu sebenarnya sampah di dalam hotel-hotel misalnya. Ini contoh saja ya. Ada lagi yang lain. Nah, terus yang kedua, di kita ini kan, ya karena itulah, ini kan rekomendasinya Pak Toat nih. Jadi mesti kita anu juga, karena lumbung yang dianu kan, teralah kan dia ini yang bantu-bantu kita. Nah, ini terlalu tinggi. Sehingga apa? Orang yang duduk di sana itu hanya, orang yang duduk di sana itu tadi, hanya petentang-petenteng kalau bahasa saya namanya, hanya memenggak-menggakkan kartu namanya saja kepada kawannya yang tidak mengerti jabatannya. Saya komisaris sekarang ini, di mana? Di BUMN, ada BUMD, tapi kawannya nak ngerti apa itu komisaris. Nah ini, nah banyak kita kurangilah itu yang begitu-gituan ini. Nah terus juga solusi, kalau saya agak lebih Pak Toat, solusi ya. BUMD salah satu tadi yang kita sampaikan bisa menjadi agregator. Termasuk juga usaha-usaha yang kekinian. Taruhlah yang tua-tua ini tidak mengerti lagi tentang cloud, tidak lagi mengerti dia tentang apa dan lain-lain. Minimal sok-sok tahulah dekat anak-anak muda sekarang ini. Sok-sok tahulah kita sedikit supaya dia mau diajak seperti yang disampaikan oleh Pak U tadi. Banyak anak-anak ada yang dari Monas, iya. Tapi kan dari diajak ini nih. Nah ini Pak Toat. Jadi kalau bisa memang harus diajak benar gitu. Nah di samping itu bisnis model. Nah Sumatera Barat kan dia tidak lari ya. Wilayah ini ada yang akan dia olah sumber daya alam yang di bawah tanah namanya, dan ada sumber daya alam yang di atas tanah. Sumber daya alam di bawah tanah banyak hal yang lebih mengerti mungkin. Gitu. Nah sumber daya alam yang di atas tanah ini ada sektor pertanian. Nah agregator tadi ini kebayang nggak, peternak ayam di Payakumbuh itu dia butuh jagung, sementara waktu jagung yang ada di Sumatera Barat itu tidak cukup. Kenapa BUMD tidak mengambil dia menjadi trading di situ? Kan tidak harus juga misalnya mengambil untung yang tinggi yang sesuai dengan apa yang seperti orang lain. Karena BUMD tadi di samping fungsinya menjadi fasilitator untuk rakyat ini atau menjadi manfaat bagi rakyat ini, minimal dia juga bisa menghidupi dirinya. Kalau bahasa saya yang lebih tepat namanya, tidak rugi saja tapi impact sosialnya lebih tinggi, itu lebih menarik menurut saya. Tinggi-tinggi benar untungnya BUMD ini kalau dia memeras rakyatnya, tidak ada gunanya itu. Tidak ada. Apa untungnya? Nah, ini pendapat saya, Pak Toat. Jadi profesional, di samping itu bisnis modelnya, dan dudukkan orang pada tempatnya. Siap, Mamai. Kira itu Pak Toat. Berjalan saja BUMD itu, tapi punya keuntungan dan kemanfaatan untuk masyarakat, menurut Mas Rilkoto itu sudah hebat. Bung Masri, boleh enggak perbankan bermain dengan BUMD? Dan saya kan punya utang, apakah asetnya masih layak atau tidak. Tapi ingin saya tambahkan Pak Miko, sebenarnya saya agak beda tentang pendapat dengan Pak Miko ketika misalnya contohnya salah satu BUMD bergerak di bidang percetakan, lalu kemudian di bidang hotel, seakan-akan memaksa pemerintah daerah atau orang-orang misalnya pakai SPPD atau mencetak barang ke BUMD. Saya rasa itu juga membuat, ya kalau 200 juta kan mainan UMKM ke bawah itu sebenarnya. Ya, tapi 200 juta kali 51 OPD. Saya nggak terbayang misalnya banyak itu Mas Re. Pak Adrian, Pak Toai, ketika misalnya Pak Miko sebagai seorang pengusaha buku, pengusaha, lalu kemudian ada BUMD pemerintah dibikin juga bidang buku lah, lalu diwajibkan. Nah, atau Pak Ucok misalnya, Om U misalnya, bergerak di bidang di bidang travel biro, dibikin juga BUMD oleh Pak Ai misalnya, anak usahanya di bidang perjalanan wisata. Boleh saja kan? Boleh saja, tapi bisa di tanda kutip diwajibkan untuk beli tiket ke sana. Oh jangan, enggak boleh diwajibkan. Seperti itu misalnya, dikasih kerjaan supaya hidup. Ini kan membuat yang membedakan BUMD sama sektor swasta kan cuma kepemilikan saja. Ketika dia misal dalam praktek bisnis di lapangan tentu ada kompetisi yang dijaga sebenarnya. Jadi kalau misalnya
diberikan pekerjaan secara ini ya, secara apa namanya, secara tanda kutip misalnya, itu kan sama saja memanjakan sebenarnya. Nggak ada yang namanya kreativitas inovasi dari pengelola misalnya. Contohnya misalnya, kan nggak harus dari, saya setuju nggak harus dari modal negara atau bisa perbankan, kan bisa ada juga joint investment misalnya. Misalnya pengusaha kerjasama dengan Grafika beli alat baru, karena Grafika kan punya aset yang bisa menjadi bagian dari modal dia. Apakah punya bisnis ke sana atau tidak? Misalnya, kayak Balerung misalnya, saya nggak tahu market share misalnya orang-orang misal pemerintah daerah atau orang yang memakai apa ini, memakai SPPD ini nginap ke Jakarta misalnya, marketnya bukan orang Sumatera Barat kalau di Balerung itu, marketnya adalah orang di Jakarta. Tentu orang di Jakarta yang harus roda bisnisnya memang sesuai dengan market di sana. Makanya saya nggak akan menyelamatkan Balerung atau nggak akan menguntungkan Balerung juga. Misalnya SPPD misalnya, orang perjalanan dinas wajib nginap di Balerung misalnya, walaupun itu banyak misalnya, tapi kan day to day-nya kan tetap kamarnya itu kan nggak banyak. Jadi ingin saya katakan ada selain profesionalisme juga ada inovasi sebenarnya. Ini kalau misalnya mungkin Bang Ai juga udah baca LHP Balerung misalnya tahun 2020 itu, dari tahun 2017 sampai 2020 LHP BPK tahun kemarin kan dibunyi pendahuluan BPK itu jelas dibunyikan bahwa di pendahuluan laporan itu dikatakan bahwa ada keraguan dari BPK terhadap operasional serta bisnis dari Balerung ini sendiri misalnya. Itu salah satu kalau misalnya kita baca LHP BPK misalnya. Tentu ada kreativitas serta inovasi di sana misalnya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika misalnya kita juga membuat BUMD ini misalnya tidak inovatif, lalu kita berikan pasokan, misalnya kata Pak Miko dikasih pekerjaan, dikasih ini terus, itu kan sama saja membuat BUMD ini berperang juga dengan masyarakat. Padahal posisi utama kan juga mengembangkan ekonomi tanpa harus berperang dengan masyarakat. Oke, Pak Azri, Bang Miko, dalam penataan yang dilakukan dalam rangka BUMD ini kembali hidup, itu ada nggak pembicaraan untuk merubah apanya tuh, toolnya apa, usahanya gitu, misalnya percetakan menjadi digital ini bisnisnya. Model ya. Iya, jadi tadi Pak Epa sudah sampaikan sebetulnya bahwa memang harus dievaluasi secara mendalam apakah bisnis model yang lama sampai sekarang itu masih relevan. Ya, kalau saya lihat dinamika itu gitu. Bengkel. Orang nah, bengkel dinamika kan sudah likuidasi. Udah nggak ada lagi tuh. Sudah nggak ada lagi. Nggak punya Pemprov lagi tuh. Iya, dia sedang dalam likuidasi. Nah, tapi saya mau menanggapi Bang U dan Azri dulu ya. Yang pertama adalah pinjam ke bank misalnya. Ini soal modal ya. Bisnis kan memang harus ada modal. Pinjam ke bank, kalau contohnya Grafika itu, mereka juga sudah sedang ada utang di Bank Nagari sekarang, yang itu peninggalan masa lalu. Itu 3,5 M utangnya, dan itu sekarang lagi dalam restrukturisasi. Nah, ya kalau saya sebagai Bank Nagari, meskipun juga sama-sama BUMD, nggak mungkin lah saya kasih uang juga. Nanti ke Bank Nagarinya kena juga begitu. Jadi memang agak rumit. Satu, yang kedua, maksud saya itu bukan 100% pekerjaan yang ada di Pemprov itu diserahkan ke Grafika gitu. Tapi hitung-hitungan kami itu dalam kondisi ini, saya menyebutnya dalam kondisi darurat lah gitu ya. Modal tidak ada, kemudian pekerjaan dalam kondisi sekarang juga tidak ada, darurat kita kasih 30% aja lah gitu. Jadi bukan semuanya Azri, bukan semuanya, bukan 100%. Kalau 100% ya marah juga, kasihan juga kepada pengusaha-pengusaha yang lain itu atau swasta itu gitu. Nah, jadi memang saya sepakat dengan apa yang Pak Eva sampaikan tadi itu, bahwa kalau memang bisa kita buat holding, kita holdingkan gitu ya. Tentu dengan dengan melihat apakah BUMD yang ini sama nggak bisnisnya dengan BUMD yang lainnya. Nah, tapi kan kalau kita lihat itu kan BUMD kita itu ada 2 yang bidang keuangan, Bank Nagari dan Jamkrida. Tapi dua-duanya justru beruntung gitu. Nah, kan tidak perlu juga di holding. Lalu ada Balerung hotel, tidak mungkin juga kita holdingkan dengan Grafika, karena memang model bisnisnya beda. Kan ada Novotel, ada yang di Bukit Lampu, bisa juga jadi holding. Oh iya, kalau Novotel, Balerung Group Hotel. Nah itu yang apa? Kalau saya dengar nih nanti
Bang Ai bisa cerita apa rencananya ke depan tentang kalau yang perhotelan ya, menambah unit bisnis seperti yang saya dengar sudah dia sebut-sebut dan dia sudah presentasikan juga begitu. Tapi kalau membuat holding menyatukan Balairung dengan Grafika sepertinya agak sulit gitu kan, karena memang bisnisnya tidak sama gitu. Nah, jadi kalau di BUMD itu kan ada memang bisnis yang spesifik, ada bisnis yang namanya multi usaha gitu ya. Nah, multi usaha. Jadi BUMD kita nggak banyak sebetulnya. Kalau Sinjung Sumber Energi juga nggak bisa di ini karena memang itu adalah mandatori seperti yang Azri sampaikan. Dia dibentuk untuk menampung kemungkinan durian jatuh kan ada dana yang mau masuk ke situ gitu. Nah, participating interest tadi itu. Jadi memang agak ruwet gitu ya. Tapi kita masih tetap optimis untuk bisa menyelesaikan ini. Nah, ada juga pertanyaan misalnya kalau ada soal jagung yang disampaikan oleh Pak Masril Koto. Bang Masril Koto tadi ya, Mas Masril Koto. Nah, jagung itu kan masuknya ke bisnis pertanian ya, agro ya. Dan memang ada kita diskusikan bagaimana kalau kita manfaatkan aja salah satu BUMD, pilihannya kemana Grafika. Nah, Grafika sedang berdarah-darah sekarang, kita khawatir kalau ini dicampurkan ke situ, dia tidak akan bermanfaat banyak. Oleh karena itu, keputusannya itu adalah membuat BUMD khusus dalam bidang agro ini, nanti akan menjalankan apa yang salah satu disebut oleh Mas Masril Koto tadi itu. Siap, terima kasih Pak Miko, luar biasa. Semoga cepat karena 2024 makin dekat. Saya kira nanti terlambat Pak Miko nanti. Kita rehat sejenak. Handai pedis.